Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api. Menurut Al-Ashqar, jin adalah alam lain di luar alam manusia dan alam malaikat. Antara jin dan manusia ada sejumlah kesamaan dari segi kepemilikan akal dan ilmu, serta kemampuan untuk memilih jalan kebaikan dan keburukan. Jin merupakan makhluk ruhiyah ataupun gaib yang diciptakan Allah dari api dan memiliki akal dan ilmu seperti manusia. Karena diciptakan dari api, jin memiliki sifat yang sombong dan angkuh, sebagaimana digambarkan pada kisah penciptaan Nabi Adam. Salah satu golongan jin, yaitu iblis, tidak mau bersujud kepada Adam yang pada dasarnya terbuat dari tanah liat. Semenjak peristiwa tersebut, Allah mengusir iblis dari surga. Semenjak itu pula iblis meminta kepada Allah untuk menggoda dan menjerumuskan Adam dan keturunannya ke jalan yang buruk. Keberadaan jin tidak bisa dilihat oleh manusia, walaupun hal itu tak berlaku bagi mereka. Sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Jin juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah juga diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka. Jin bahkan rela berdesak-desakan karena ingin mendengar suara Rasulullah SAW. Dan seperti apakah kisahnya? Tonton video ini hingga selesai. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah berdiri dan membaca Al-Quran, dan ketika itu iblis melihat pintu-pintu langit ditutup dan tidak bisa lagi ditembus oleh iblis dan pasukannya. Saat itu iblis berkata, "Apa yang telah terjadi di barat dan di timur sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit?" Maka ketika mereka mencari di penjuru barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya Rasulullah yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu membuat para jin berdesakan untuk mendengarkan bacaan itu. Kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab lainnya diceritakan bahwa saat itu ada beberapa raja jin yang diperintahkan iblis untuk melihat apa yang terjadi. Ketika para jin menjalankan tugasnya, justru mereka menyatakan beriman kepada Allah. Para jin itu pun berdesakan ingin mendengar suara indah yang keluar dari jiwa suci yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan getaran iman. Para raja jin masuk Islam berkat suara indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain diceritakan, salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah baru memeluk Islam. Pada suatu hari, setelah duduk bersama Rasulullah, ia keluar ke suatu tempat dan melihat aurat wanita dengan tidak sengaja. Maka ia merasa telah berbuat dosa yang besar. Ia pun menyendiri ke atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah karena mata itu telah berbuat zina. Sehari, 2 hari, 3 hari, Rasulullah mendapat kabar dari Jibril alaihissalam. Rasulullah pun bertanya, "Di mana itu si fulan?" Tidak pernah hadir lagi salat berjamaah, tidak pernah lagi hadir di majelis. Rasulullah mencari ke rumahnya. Keluarganya berkata, "Ia naik ke atas bukit, konon mau bertaubat." Kemudian Rasulullah mengutus Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an untuk melihatnya, dan ternyata pemuda itu sedang menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Aku punya dosa." Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, "Ya sudah, sekarang menghadap kembali kepada Rasulullah." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak berani melihat wajah Rasulullah. Mataku telah berbuat dosa. Mataku ini tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah." Kemudian Abu Bakar berkata, "Urusan adab dan malumu singkirkan dulu. Kau diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang." Maka ia pun datang menghadap Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sedang melaksanakan salat maghrib. Ketika ia mendengar bacaan Rasulullah dari kejauhan, ia pun terjatuh dan roboh karena tidak mampu mendengarkan indahnya lantunan suara Rasulullah. Kemudian pemuda itu pun dipapah oleh Abu Bakar dan terus masuk ke barisan sholat. Selesai sholat ia hanya terdiam di tempatnya. Orang satu persatu pergi dan tinggallah ia sendiri. Kemudian Rasulullah berkata, "Mendekatlah engkau." Pemuda itu menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Sampai ia dekat dengan Rasulullah dan pahanya dekat dengan pahanya Rasulullah.
Ia tidak berani mengangkat kepala untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, aku tidak mau lagi melihat wajahmu, karena mataku sudah banyak berbuat dosa. Maka Rasulullah berkata, mohonlah ampun kepada Allah. Maka si pemuda berkata, aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, namun mata yang sudah banyak berbuat dosa ini tidak lagi pantas melihat wajahmu, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, angkatlah kepalamu, pandanglah aku. Maka pemuda itu mengangkat kepalanya sedikit. Air matanya mengalir dan ia menunduk menangis di pangkuan Nabi, dan pemuda itu pun wafat. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan pemuda itu di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menangis. Sahabat Abu Bakar berkata, aku melihat air mata Rasulullah jatuh di atas kepala pemuda itu saat ia menciumi paha sang Nabi, hingga wafat di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berkata, kami ini berjihad siang dan malam, tapi tidak kebagian wafat di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah seseorang yang ketika mengingat Allah maka mengalirlah air matanya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah, sesungguhnya beliau bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil dan jujur. Yang kedua, seorang lelaki bertemu dengan seorang perempuan cantik dan berpangkat, lalu perempuan itu menawarkan dirinya kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tertambat di masjid-masjid. Yang keempat, seseorang yang mempelajari Al-Quran sejak muda dan terus dibacanya sampai tua. Yang kelima, seseorang yang merahasiakan sedekahnya sehingga apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Yang keenam, seseorang yang ingat kepada Allah di tengah-tengah orang banyak sambil melelehkan air matanya karena takut kepada Allah. Yang ketujuh, seseorang yang bertemu orang lain lalu dia mengatakan, aku mencintaimu karena Allah, yang disambut oleh temannya itu, aku pun mencintaimu karena Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Dan inilah kisah tentang jin yang sampai berdesak-desakan demi mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai salah satu pemuda sekaligus sahabat pun roboh mendengar suara indah Rasulullah melantunkan ayat suci Al-Quran. Rasulullah diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah sekaligus mengajarkannya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 164. Ayat tersebut bermaksud menjelaskan, usai menjelaskan anugerahnya berupa tingkatan penghuni surga. Dalam ayat ini Allah menyebut anugerahnya kepada kaum mukmin di dunia. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yakni dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Dialah Nabi Muhammad SAW yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baik dalam bentuk wahyu yang diturunkan maupun yang terbentang di alam raya, menyucikan jiwa mereka dari berbagai penyakit hati, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah atau kemahiran melakukan hal yang bermanfaat dan menolak mudarat. Meskipun sebelumnya, yakni sebelum pengutusan Nabi Muhammad, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yakni dalam kekafiran.
Dan inilah sedikit kisah mengenai jin yang berdesak-desakan untuk mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW, dan juga kisah seorang sahabat Rasul yang pingsan setelah mendengar begitu indahnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Dan inilah video tentang apapun itu, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.